Iya anak-anak, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Ya, Allah harap kita semua sehat-sehat saja dan masih ada tetap semangat untuk belajar ya. Tak bosan-bosannya anak-anak ya. Ada sukacita, ada damai. Ya, hari ini Selasa 20 Oktober 2020 kita masuk ke dalam tema 4, subtema yang kedua. Anak-anak bisa buka bupenanya halaman 121 ya. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kita belajar menemukan kalimat saran dari teks. Yang kedua, menyusun kalimat saran dari teks. Nah, kalau sebelumnya kita belajar kalimat saran, ya, biasanya permasalahannya apa? Kita sebutkan atau kita sampaikan kalimat sarannya. Nah, di dalam pembelajaran kita hari ini, kita mencari kalimat sarannya dari teks. Ya, biasanya dalam teks itu sudah ada kalimat sarannya. Lalu kita juga belajar menyusun kalimat saran dari teks. Nah, oleh karena itu anak-anak coba buka bupenanya halaman 121, 126, 128 dan 132. Kita akan mulai yang halaman 121 terlebih dahulu. Nah, coba anak-anak perhatikan di halaman 121. Di situ materi yang kita pelajari menemukan kalimat saran yang ada dalam teks. Nah, kita sudah tahu ya kalimat saran itu apa? Saran itu, saran itu biasanya berisi pendapat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, kalimat saran yang digunakan itu mengandung kata seharusnya, hendaknya, sebaiknya. Nah, jadi 3 kata ini yang digunakan untuk memberi kalimat saran. Nah, minggu sebelumnya kita sudah belajar ya, langsung ada kasih kalimat saran dari permasalahan yang sudah ada ya. Misalkan Lani tidak cuci apel sebelum makan. Itu kan sudah permasalahannya sudah kita tahu. Nah, untuk kali ini kita mencoba mencari kalimat saran yang ada dalam teks. Coba anak-anak perhatikan dan baca teks yang ada di halaman 121 ya. Baca teks yang di halaman 121. Kepala sekolah, guru dan siswa termasuk warga sekolah. Setiap warga sekolah memiliki kewajiban dan hak. Siswa memiliki kewajiban belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Siswa memiliki hak mendapatkan ilmu pengetahuan dan bimbingan dari guru di sekolah. Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Setiap warga sekolah hendaknya menaati aturan yang berlaku di sekolah. Apabila aturan dipatuhi, maka ketertiban dan keamanan dapat terwujud di sekolah. Nah, anak-anak, dari teks yang sudah kita baca, di situ kita mencari kalimat sarannya. Nah, anak-anak baca teliti. Kira-kira anak-anak bisa dapat tidak kalimat sarannya apa? Ya. Coba anak-anak baca, ya, baca sekali lagi. Lalu anak-anak mencoba mencari kalimat saran yang ada di situ, yang ada di dalam teks tersebut. Nah, dari 2 paragraf teks yang di halaman 121 ya, di situ kita mencoba mencari kira-kira bisa kita menemukan kalimat sarannya. Yuk anak-anak coba melatih untuk mencari kalimat saran yang ada di dalam teks tersebut.
Nah, dari lause yang temukan, kalimat saran yang ada dalam teks itu adalah hendaknya setiap warga sekolah menaati aturan yang berlaku di sekolah. Ini yang lause temukan. Nah, apabila aturan yang ada di sekolah kita patuhi, maka ketertiban dan keamanan dapat terwujud di sekolah, sehingga anak-anak boleh mendapatkan ilmu pengetahuan dan belajar dengan baik, ya. Nah, ini yang lause temukan kalimat saran di dalam teks. Hendaknya setiap warga sekolah menaati aturan yang berlaku di sekolah. Nah, inilah contoh kalimat saran yang ada di dalam teks, ya. Nah, selanjutnya anak-anak coba buka buku pena halaman 126. Ya. 126 menyusun kalimat saran berdasarkan teks. Ya. Menyusun kalimat saran berdasarkan teks. Nah, kalimat saran itu dapat disusun berdasarkan teks tertulis, ya. Sebelum menyusun kalimat saran, kita harus menemukan permasalahannya terlebih dahulu, ya. Setelah permasalahan kita temukan, barulah kita dapat menentukan pendapat apa yang kita berikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalimat saran itu dapat kita susun berdasarkan pendapat yang kita berikan. Ya, jadi menyusun kalimat saran kita harus temukan dahulu permasalahannya apa. Setelah kita mendapatkan permasalahannya, baru kita tentukan pendapatnya atau sarannya apa. Setelah kita membuat pendapat, ya, dari masalah tersebut, untuk masalah tersebut, barulah kita susun. Nah, akan disusun menjadi sebuah kalimat. Nah, anak-anak bacalah teks yang di halaman 126. Sekolah yang bersih dan sehat. Sekolah yang bersih dan sehat merupakan tempat yang baik untuk belajar. Sekolah yang sehat adalah sekolah yang terhindar dari polusi dan kotoran. Polusi dapat muncul dari asap pembakaran sampah dan asap rokok. Selain itu, bau sampah yang menumpuk juga menimbulkan polusi udara, sehingga membuat siswa tidak nyaman belajar. Semua pihak yang ada di sekolah bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan sekolah. Beberapa cara menjaga kebersihan sekolah adalah siswa dapat membuat jadwal piket di kelas, tidak membakar sampah namun menguburnya. Ya, larangan merokok di dalam lingkungan sekolah dan ada tempat sampah di setiap kelas. Dengan melakukan cara-cara tersebut, maka sekolah akan menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, setelah anak-anak membaca teks tersebut, berarti kita cari permasalahannya terlebih dahulu. Ya, contohnya di paragraf pertama. Ya. Di paragraf pertama, polusi dapat muncul dari asap pembakaran sampah dan asap rokok. Bau sampah yang menumpuk dan menimbulkan polusi udara. Nah, itu masalahnya. Kira-kira sarannya apa? Sarannya apa? Sarannya mungkin, ya, sarannya sebaiknya sampah itu mungkin kita kubur, ya, kita tanam, jangan dibakar. Atau, ya, kita hendaknya siswa menjaga kebersihan sekolah, ya, mungkin dengan cara membuat jadwal piket. Nah,
Karena masalahnya adalah polusi muncul dari asap pembakaran sampah dan asap rokok. Jadi kalimat sarannya, sebaiknya siswa menjaga kebersihan sekolah dengan membuat jadwal piket, ya. Atau contoh, seharusnya tidak membakar sampah namun menguburnya, ya. Dan membuat dilarang merokok dalam lingkungan sekolah, ya. Karena untuk menyusun kalimat, kita harus mencari permasalahannya terlebih dahulu. Dalam teks yang sekolah yang bersih dan sehat, permasalahannya adalah polusi itu dapat muncul dari asap pembakaran sampah dan asap rokok. Jadi kita harus mencari kalimat saran untuk masalah ini. Nah, masalahnya apa? Ya, tadi masalahnya polusi dapat muncul dari asap pembakaran sampah dan asap rokok. Sarannya apa? Ya, sarannya kita membuat dilarang merokok di dalam lingkungan sekolah dan tidak membakar sampah namun menguburnya. Nah, itulah cara kita menyusun kalimat saran berdasarkan teks, ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh kalimat saran dari halaman 126, ya. Sehendaknya semua pihak sekolah bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan sekolah. Nah, selanjutnya kita buka halaman 132, ya. Nanti yang halaman 128 nanti anak-anak coba, ya, di rumah dibaca teksnya, ya. Menjaga kebersihan kantin sekolah. Nanti anak-anak melatih sendiri, ya, di halaman 129 itu, ya. Buatlah kalimat sarannya apa, ya. Nah, selanjutnya kita buka halaman 132. Di 132 anak-anak coba baca teksnya, kebiasaan disiplin di sekolah. Teksnya anak-anak baca, ya. Lalu anak-anak coba mencari permasalahannya apa dan buatlah kalimat sarannya. Anak-anak coba cari 3 permasalahan, lalu cari kalimat sarannya, ya. Ini tugasnya nanti kerjakan di buku lalu kumpul di sekolah. Batas pengumpulannya hari Jumat, ya. Hari Jumat nanti kumpul di sekolah, ya. Anak-anak coba mencari permasalahan yang ada di dalam teks halaman 132 dan 133. Ya, demikianlah materi kita, ya. Sampai di sini dulu. Anak-anak baca teksnya dengan teliti dan cermat. Lalu carilah permasalahannya dan kalimat sarannya apa, ya. Materi kita sampai di sini dulu, ya. Nanti tugasnya anak-anak kumpul di sekolah, ya. Batasnya hari Jumat. Ya, demikianlah sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.